Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keren, perkenalkan namaku Delvira Salsabila dari Prodi Manajemen semester 3 Universitas Pancasila Bekasi dengan NIM 2892150205. Pada video kali ini, aku akan memaparkan sebuah materi perkuliahan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan tema perpajakan yang diajarkan oleh dosen pengampu yakni Bapak Mustafa Nugroho SSI MM. So, I hope kalian semua menyimak baik-baik videonya ya Sobat Keren. Yang pertama kita akan belajar dasar-dasar perpajakan. Pengertian perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 16 pada tahun 2009 adalah pajak adalah kontribusi wajib kepada sebuah negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya adalah pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada dari Samuel RM, Anderson, HM, dan Brock Horace, yakni suatu pengalihan sumber sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan sebuah pemerintahan. Selanjutnya dari Prof. Dr. Haji Rohmat Sumitro SH, iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya dari PJA Adriani, iuran masyarakat kepada negara dan dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya adalah ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang, serta aturan pelaksananya. Yang kedua, dalam pembayarannya, pajak tidak dapat ditujukan ke adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang terakhir, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah apabila dari yang pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public investment. Selanjutnya adalah asas-asas perpajakan. Yang pertama ada asas equality, yakni pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua adalah asas pertainability. Semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Yang ketiga ada asas convenience of payment. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya, atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Selanjutnya adalah asas efisiensi. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Selanjutnya adalah 7 pedoman asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas finansial. Dilakukan sesuai dengan kondisi finansial atau besaran pendapat yang diterima oleh wajib pajak. Yang kedua ada asas ekonomi. Hasil pemungutan pajak harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum. Yang ketiga asas yuridis. Pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang 1945 mengatakan ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, asas umum. Pemungutan pajak didasarkan atas keadilan umum. Yang kelima, asas kebangsaan. Tiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, asas sumber. Pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Yang terakhir, asas wilayah. Pemungutan pajak berdasarkan wilayah tempat tinggal wajib pajak.
Selanjutnya adalah pungutan lain selain pajak. Yang pertama ada bea materai. Pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai atau benda lain. Lalu ada bea masuk dan bea keluar. Bea masuk sendiri adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah instansi berdasarkan harga ataupun nilai barang itu berdasarkan tarif yang telah ditentukan. Lalu bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah instansi berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang. Lalu ada cukai, pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Lalu ada retribusi, yakni pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa ataupun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada para pembayar. Lalu ada iuran, pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Lalu ada pungutan lain yang berupa sah dan ilegal berupa sumbangan wajib. Selanjutnya adalah jenis-jenis pajak. Yang pertama menurut golongan, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Lalu ada yang menurut sifat, yakni ada pajak subjektif dan pajak objektif. Dan yang terakhir ada menurut lembaga pemungut, yakni pajak pusat dan yang kedua pajak daerah. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi anggaran untuk melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua adalah fungsi mengatur. Pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada fungsi stabilitas, memiliki peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara, seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Dan yang terakhir ada fungsi redistribusi, pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan kerja, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan masyarakat dapat diperoleh secara merata. Selanjutnya adalah apa aja sih manfaat pajak bagi masyarakat? Yang pertama, infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai. Segala jenis pengadaan infrastruktur dan fasilitas dibangun dengan dana pajak yang Anda bayarkan. Seperti contohnya perbaikan jalan, pembangunan jembatan, tol, rumah ibadah, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah fasilitas pendidikan. Banyak program-program pendidikan seperti pengadaan buku gratis, beasiswa bidik misi, dan bantuan operasional atau disebut dengan BOS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan berbagai kebutuhan sekolah untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Yang ketiga, fasilitas dan program kesehatan. Segala jenis fasilitas dan program kesehatan diambil dari dana pajak. Banyak kebutuhan kesehatan seperti ketersediaan makanan tambahan, bantuan kesehatan di puskesmas, imunisasi, dan program posyandu. Yang keempat, menstabilkan perekonomian negara. Dengan perekonomian negara yang stabil, upaya menstabilkan perekonomian negara akan lebih terjamin. Selanjutnya adalah timbulnya pajak terhutang. Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu dasar atau sasaran pemajakan yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi adalah karena keadaan, seperti pajak-pajak yang sangat penting, yakni atas suatu penghasilan ataupun kekayaan, dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis wajib pajak yang bersangkutan, walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya. Selanjutnya adalah penyebab timbulnya hutang pajak. Yang pertama ada ajaran formil. Utang pajak timbul sehubungan dengan dikeluarkannya surat ketetapan pajak ala fiskus. Hal ini terjadi apabila pemungutan pajak dilakukan dengan Official Assessment System, yakni sistem pemungutan pajak dilakukan di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh fiskus, kemudian fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Yang kedua, ajaran material. Utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak.
Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki hutang pajak diantara perbuatan, yakni mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor ataupun ekspor, serta berpergian ke luar negeri. Lalu yang kedua adalah keadaan, yakni memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Peristiwa atau kejadian yaitu mendapat hadiah atau undian. Selanjutnya adalah pengertian pajak berhutang. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP Pasal 1 dijelaskan bahwa pajak berhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sedang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan masa pajak adalah sama dengan 1 bulan kalender, sementara tahun pajak sama dengan 1 tahun kalender atau tahun takwim. Tahun pajak bisa menggunakan pajak waktu Januari hingga Desember, namun bisa dikecualikan jika mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain. Selanjutnya adalah dasar hukum pajak berhutang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan PPH. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yakni PPNBM. Selanjutnya adalah jenis-jenis pajak terhutang. Yang pertama ada PPh terhutang. Penghasilan pajak PPh terhutang dihitung dari penghasilan kena pajak atau PKP yang terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25 per 29 orang pribadi, PPh pasal 26, PPh pasal 21, PPh pasal 15, dan PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 21 terhutang dilakukan pada saat pembayaran asal terhutangnya pajak penghasilan yang bersangkutan, dan PPh 21 terhutang bagi pemotong untuk setiap masa pajak. Yang kedua, PPh pasal 22 terhutang. PPh 22 terhutang adalah terhutangnya pajak penghasilan oleh wajib pajak badan usaha tertentu, baik pemerintah maupun swasta atas perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Yang ketiga, PPh pasal 23 terhutang. PPh 23 terhutang adalah terhutangnya pajak penghasilan atas dividen pada saat pembayaran dan saat disediakan untuk dibayarkan saat bunga dan sewa jatuh tempo-tempo, saat royalti dan imbalan jasa teknik atau jasa manajemen maupun jasa lainnya ditentukan dalam kontrak, perjanjian, ataupun faktur. Yang keempat, PPh pasal 25 per 29 orang pribadi terhutang. Terhutangnya PPh pasal 25 per 29 ini terjadi saat adanya kekurangan pajak orang pribadi yang terhutang pada akhir tahun pajak. Adapun pembayaran pajak di penghasilan pajak orang ini dilakukan secara diangsur. Selanjutnya, PPh pasal 25 per 29 badan. Sama seperti PPh pasal 25 per 29 orang pribadi, terhutangnya PPh pasal 25 per 29 badan terjadi saat adanya kekurangan pajak badan yang terhutang pada akhir tahun pajak. Pembayaran pajak penghasilan pajak badan juga dilakukan secara diangsur. Selanjutnya, PPh pasal 26 terhutang. PPh 26 terhutang adalah terhutangnya pajak penghasilan pada bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terhutangnya penghasilan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu untuk pemotongan pajak penghasilan wajib pajak luar negeri atau warga negara asing. Lalu, PPh pasal 15 terhutang. PPh 15 terhutang adalah terhutangnya pajak penghasilan dari pengangkutan orang atau barang, termaksud penyewaan kapal yang dilakukan dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan lainnya di dalam negeri maupun luar negeri, dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia dan luar negeri ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia. Lalu yang terakhir,
PPh Pasal 4 Ayat 2 terutang. Terutangnya PPh Pasal 4 Ayat 2 yakni ketika dilakukannya sewa atas tanah ataupun bangunan di mana WP wajib pajak yang menyewakan wajib memotong PPh terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi. Sementara untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi, pengguna jasa wajib memotong PPh terutang pada saat pembayaran. Selanjutnya, yang kedua adalah PPN dan PPNBM terutang. PPN dan PPNBM terutang dihitung dari tarif dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang pertama, PPN terutang. PPN terutang merupakan terutangnya PPN pada saat penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP, impor BKP, ekspor JKP berwujud dan tidak berwujud, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP di luar daerah pabean atau instansi. Terutangnya PPN ini ialah pada saat pembayaran transaksi yang dikenakan PPN tersebut. Lalu yang kedua, PPNBM terutang. Serupa dengan PPN terutang, PPNBM terutang adalah terutangnya PPNBM pada saat penyerahan BKP atau JKP, impor BKP, ekspor JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP di luar daerah pabean atau instansi. Terutangnya PPNBM juga pada saat pembayaran transaksi yang dilakukan PPNBM tersebut. Selanjutnya adalah ketentuan perhitungan pajak terutang. Yang pertama, ketentuan perhitungan PPh terutang. Perhitungan tarif pajak penghasilan terutang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang PPh, di mana bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki NPWP, ketentuan perhitungannya adalah 5% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan hingga 50 juta per tahun, 10% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 50 juta hingga 250 juta per tahun, 25% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta per tahun, 30% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun. Sementara untuk WP orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, mereka harus membayar tarif 20% lebih tinggi dari yang dibayarkan oleh WP orang pribadi yang memiliki NPWP. Adapun untuk PPh terutang dan perhitungannya didasarkan pada besar omset yang diperoleh per tahunnya, di mana berdasarkan peraturan terakhir untuk WP badan usaha secara umum dikenakan tarif sebesar 25%. Selanjutnya, yang kedua, ketentuan perhitungan PPN dan PPNBM terutang. Perhitungan PPN dan PPNBM terutang didapatkan melalui pengalian dengan dasar pengenaan pajak, di mana DPP adalah harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar perhitungan besarnya pajak yang terutang. Untuk mengetahui jumlah DPP, maka nilai atau harga jual tersebut dikalikan dengan 100 per 110. Tarif PPN sendiri adalah 10% dan 0% untuk ekspor BKP berwujud ataupun tidak berwujud, dan JKP, serta 5% dan yang paling tinggi 15% yang harus ditentukan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sedangkan tarif PPNBM ditetapkan secara progresif tergantung jenis barang yang diimpor mulai dari 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, dan tertinggi sebesar 125%. Selanjutnya adalah pajak bumi dan pajak bangunan. Pengertian pajak bumi dan pajak bangunan adalah atau PBB, pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan PBBP 2 telah diserahkan ke pemerintah kabupaten ataupun kota. Dasar pengenaan pajak dalam PBB nilai
Jual objek pajak NJOP. NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif 0,5% dengan NJKP. Nilai jual kena pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah, atau 40% dari NJOP jika NJOP senilai 1 miliar rupiah ataupun lebih. Besaran PBB yang terutang dalam 1 tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Berutang atau disebut dengan SPPTP. Selanjutnya adalah objek pajak. Objek pajak PBB. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Selanjutnya jalan tol, lalu kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, yang terakhir muara. Lalu objek pajak bebas pajak PBB. Yang pertama digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Lalu digunakan untuk kuburan, peninggalan purba salah, hutan wisata, atau yang sejenis dengan itu. Lalu merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Lalu digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perwakilan timbal balik. Yang terakhir, digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan atau disebut dengan PMK. Selanjutnya adalah dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, apa itu NJOP? Pengertian NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau senilai perolehan baru atau NJOP pengganti. NJOP ditentukan oleh Kementerian Keuangan yang mana nilai NJOP di setiap daerah berbeda-beda karena tergantung faktor yang mempengaruhi sebagaimana nilai tanah bangunan pada umumnya. Faktor yang mempengaruhi besarnya nilai NJOP bumi dan bangunan adalah sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi NJOP bumi adalah lokasi, peruntukan, pemanfaatan, serta kondisi lingkungan di sekitarnya. Lalu, faktor yang mempengaruhi NJOP bangunan antara lain bahan baku atau bahan bangunan yang digunakan lokasi bangunan, rekayasa, serta kondisi lingkungan di sekitar bangunan. Selanjutnya adalah apa itu NJOP TKP. Penjelasan besar nilai bumi dan bangunan tidak kena pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 PMK 03/2011 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak PBB. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak adalah batas nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Artinya, untuk mengetahui besar pajak PBB terlebih dahulu harus dikurangkan dengan NJOP TKP. Terlebih dahulu, besar NJOP TKP terbaru diatur dalam PMK nomor 23 PMK 03/2014 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak bumi dan bangunan. Dalam nilai ini berlaku hingga sekarang bahwa besarnya NJOP TKP ditetapkan sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya, tarif PBB terbaru. Tarif PBB terbaru naik seiring berlakunya Undang-Undang HKPD yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal 2022. Undang-Undang HKPD mengatur berbagai ketentuan desentralisasi fiskal dan asas otonomi pemerintah. Salah satunya mengenai penetapan kenaikan tarif PBB merujuk pasal 41 UU HKPD besar tarif PBB P2 paling tinggi 0,5%. Sedangkan tarif PBB P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.
Tarif PBB P2 ini nantinya akan ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah di daerah masing-masing. Selanjutnya adalah cara menghitung PBB. Rumus pajak PBB adalah 1. PBB sama dengan tarif 0,5% dikali nilai jual kena pajak. Lalu, yang kedua, rumus NJKP sama dengan 40% dikali nilai jual objek pajak atau NJOP dikurang NJOP TKP. Keterangan 40% apabila lebih dari 1 miliar, 20% apabila kurang dari nilai tersebut, NJOP TKP 12 juta rupiah. Atau dengan kata lain, nilai PBB sama dengan 0,5% dikali 40% dikali NJKP. And then, this is the end from my presentation. And the last, aku mau minta maaf ke sobat keren apabila ada kesalahan kata dalam penulisan maupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone.